Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Jeruk Purut. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengikuti rapat umum pemegang saham luar biasa dari perusahaan Elnusa atau yang biasa dikenal dengan Elsa. Saat ini kita sedang di ruang rapat. Baik Bapak Ibu pemegang saham, Yuk, kuasa langsung pemegang aja kita saham, Dewan ikuti jalannya Komisaris, rapat. Direksi, serta tamu undangan yang terhormat. Hari ini Rabu 17 Januari 2024 bertempat di Geraha El Nusai Jakarta akan segera dimulai rapat umum pemegang saham luar biasa PT El Nusa Tbk. Bersama kita telah hadir Dewan Komisaris dan Direksi El Nusa. Dewan Komisaris, Komisaris Utama Bapak Agus Prabowo, Komisaris Bapak Wahid Hasyim, Komisaris Independen Bapak Lusiaga Levi Susila, Komisaris Independen Bapak Hernawan Bekti Sasongko, jajaran direksi, Direktur Utama Bapak John Hisar Simamora, Direktur Keuangan Bapak Bakhtiar Surya Atmaja, Direktur Operasi Bapak Charles Haryanto Lumban Tobing, Direktur SDM dan Umum Ibu Hera Handayani, Direktur Pengembangan Usaha Ibu Ratih Esti Prihatin. Dan telah hadir pula bersama kita para profesi penunjang yang membantu penyelenggaraan rapat hari ini. Yang pertama dari kantor notaris yang diwakili oleh Bapak Aulia Taufani SH. Selanjutnya Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Etricom yang diwakili oleh Direktur Utama Ibu Esther Agung Setiawati dan Bapak Wisnu Mahadi selaku Independent Representative. Baik Bapak Ibu pemegang saham dan tamu undangan yang terhormat, selanjutnya kepada Bapak Wahid Hasyim selaku pimpinan rapat dipersilakan untuk memimpin jalannya rapat. Saya Wahid Hasyim selaku komisaris yang telah ditunjuk untuk memimpin rapat pada hari ini sesuai dengan surat penunjukan nomor L8.014C garis datar 2024 001 tanggal 3 Januari 2024 untuk memimpin jalannya rapat. Selanjutnya dengan ini rapat pada hari Rabu 17 Januari 2024 secara resmi dibuka pada pukul 09.20 WIB. Saat ini, pihak notaris sedang membacakan jumlah suara yang hadir dalam rapat ini. Atau 58,352% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan dengan hak suara yang sah sampai dengan rapat ini, yaitu berjumlah 7.298.500. F. Menyetujui Agenda perubahan RUPSLB susunan kali ini pengurus adalah perseroan persetujuan perubahan sehingga susunan direksi dan komisaris. Bapak Wahid Hasyim sedang membacakan nama-nama direksi dan komisaris yang baru yang akan menggantikan direksi dan komisaris yang lama. Saudara Bakhtiar Surya Atmaja, Direktur Utama. Saudara Stanley Iriawan, Direktur Keuangan. Saudara Indro Hartanto, Direktur Operasi. Saudara Arif Prastio Handoyo, Direktur Pengembangan Usaha. Dan Saudari Hera Handayani, Direktur SDM dan Umum. Dewan Komisaris, Saudara Nur Endro Buwono, Komisaris Utama. Saudara Wahid Hasyim, Komisaris. Saudara Lusiaga Levi Susila, Komisaris Independen. Saudara Denny S. Tambubolon, Komisaris Independen. G. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada seluruh anggota direksi perseroan untuk menyatakan kembali seluruh keputusan rapat ke dalam akta notaris, dan selanjutnya memberikan susunan anggota direksi dan atau dewan komisaris perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi pemerintah lainnya
serta melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar lebih mengenal calon pengurus yang telah kami sebutkan namanya tersebut, kami tampilkan kurikulum vitae dari calon pengurus yang diusulkan. Kami persilakan kepada MC untuk membacakan CV dari calon pengurus yang diusulkan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan rapat Bapak Wahid Hasyim. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan kami membacakan biodata calon pengurus perseroan yang baru PT Ausa Tbk. Kepada pengurus yang kami sebutkan namanya, mohon dapat berdiri sejenak. Kurikulum vitae calon pengurus perseroan Bapak Bahtiar Suryatmaja, tempat tanggal lahir Bandung 15 September 1965, memiliki latar belakang pendidikan S1 Teknik Perminyakan Universitas Trisakti, Jakarta, S2 Teknik Perminyakan Universitas of Tulsa, Oklahoma, dan memiliki pengalaman berkarir diantaranya sebagai Finance Director PT DK Petrindo, Finance Director PT Bina Rasano Engineering, Vice President Corporate Banking BII MyBank, Senior Vice President Greater China Business Corporate Banking Bank ICBC Indonesia, Komisaris Utama PT Elnusa Petrofil, dan Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk. Selanjutnya Bapak Stanley Iriawan, tempat tanggal lahir Jakarta 20 Oktober 1965, memiliki latar belakang pendidikan S1 Business Management Southern Oregon University, dan memiliki pengalaman berkarir diantaranya sebagai Chief Executive Officer PT Smart Energy Indonesia, Chief Financial Officer Minang Jordanindo Group, Komisaris PT Bumi Asri Prima Pratama, Direktur PT Bumi Asri Prima Pratama, SVP Division Head Investment and Advisory PT PPA Capital, Direktur Utama PT PPA Capital, dan Direktur Keuangan dan Penunjang Bisnis PT Bata Drilling Contractor. Selanjutnya Bapak Endro Hartana, tempat tanggal lahir Solo 20 November 1967, memiliki latar belakang pendidikan S1 Teknik Geologi Umum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, S2 Teknik Geofisika University of Tulsa, Oklahoma, S2 Magister Administrasi Bisnis Institut Teknologi Bandung. Memiliki pengalaman berkarir diantaranya sebagai Manager Eurasia and America Ventures PT Pertamina Persero, Manager Business Ventures 3 PT Pertamina Persero, VP Exploration and Development PT Pertamina Hulu Indonesia, VP Development PT Pertamina Hulu Indonesia, VP Subsurface Development and Resource Evaluation PT Pertamina Hulu Energi, dan Direktur Utama PT Pertamina EPC. Selanjutnya Bapak Arif Prasetyo Handoyo, tempat tanggal lahir Bandung 23 Agustus 1972, memiliki latar belakang pendidikan S1 Teknik Geologi Umum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, S2 Magister Bisnis Administrasi Institut Teknologi Bandung, dan memiliki pengalaman berkarir diantaranya sebagai ahli geologi dan geofisika PT Pertamina EP, Senior GNG Engineering PT Pertamina EP, AC3 GNG Manager PT Pertamina EP, Tambun dan Subang Exploration Manager PT Pertamina EP, Prabu Mulih dan Limau Exploration Manager PT Pertamina EP, Aset 1 Exploration Senior Manager PT Pertamina EP, dan VP Development and Drilling PT Pertamina Hulu Indonesia. Selanjutnya Bapak Nur Endro Buwono, tempat tanggal lahir Jakarta 1 Mei 1965, memiliki latar belakang pendidikan S1 Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung, dan memiliki pengalaman berkarir diantaranya sebagai MWD Engineer di Schlumberger, Plant Engineer di Arco Indonesia, Lead Facility Engineering di Ancol South Area Balikpapan, Engineering Team Leader and Operation
Operation Lead for Indonesia Deepwater di Houston. Commissioning Project Engineer di Mukhaizna Cape Flood Occidental Oman. Head of Commissioning Mukhaizna Field Development Occidental Oman. Project Leader Santos di Opir Development Indonesia. Dan Komisaris Utama PT Pertamina Drilling Services Indonesia. Dan selanjutnya Bapak Denny S. Tambubolon. Tempat tanggal lahir Bandung 30 November 1964. Memiliki latar belakang pendidikan S1 Teknik Geodesi di Institut Teknologi Bandung. Memiliki pengalaman berkarir diantaranya sebagai VP Upstream Business Development di PT Pertamina Persero, SVP Upstream Business Development PT Pertamina Persero, Komisaris PT Pertamina EP Cepu, Director Establishments Maurel et Pro, Komisaris PT Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Komisaris PT Pertamina Irak Eksplorasi Produksi, dan Direktur Utama PT Pertamina International EP. Baik Bapak Ibu, demikian biodata dari calon pengurus perseroan. Berikutnya kepada pimpinan rapat Bapak Wahid Hasyim dipersilakan untuk melanjutkan rapat. Terima kasih Mbak yang telah menyampaikan CV-nya. Atas usulan yang telah disampaikan tersebut, sekarang kami memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya dengan tata cara sebagaimana yang telah disampaikan dalam tata tertib rapat. Kami persilakan. Tidak ada. Apakah secara musyawarah para pemegang saham atau kuasanya dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan tadi? Apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain, saya persilakan mengangkat tangan. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suaranya, agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu paling lama 3 menit. Apabila telah lewat batas waktu tersebut, akan dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Mohon kepada notaris untuk ya setelah 3 menit ya, tunggu ya. Satu menit lagi kalau masih ada. Sekali lagi kepada pemegang saham yang hadir secara fisik apakah ada menyatakan tidak setuju atau abstain, mohon dapat menyerahkan dengan suara. Terima kasih. Bapak pimpinan rapat dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara yang sudah berikut. Terdapat sebanyak 290.700 saham memberikan suara abstain. Selanjutnya sebanyak 37.416.000 atau 0,87% memberikan suara tidak setuju. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan POJK RPS, pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju itu Hasil voting menunjukkan mayoritas pemegang saham setuju atas usulan rapat yang diajukan. 445 saham atau 99,1214598% dari pemegang saham yang hadir dan menggunakan hak suaranya dalam rapat. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas laporannya ya terkait dengan putusan ini. Terus selanjutnya sesuai dengan laporan notaris tersebut, maka rapat memutuskan menyetujui usulan mata acara yang telah disebutkan tadi. Bapak Ibu pemegang saham yang terhormat, mata acara rapat telah selesai disampaikan. Untuk pelaksanaan keputusan
keputusan rapat ini, kami dengan ini mengusulkan dapat memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Persorean untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan rapat ini. Dengan ini izinkanlah kami menutup rapat umum pemegang saham luar biasa PT Anusa Tbk pada pukul 09.54 WIB. Terima kasih atas. Akhirnya rapat umum pemegang saham luar biasa PT El Nusa resmi ditutup. Baik, Bapak Ibu pemegang saham dan tamu undangan, demikianlah seluruh rangkaian mata acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT El Nusa Tbk telah selesai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik sepanjang rapat berlangsung, dan terima kasih atas dukungan. Sebelum pulang, masing-masing peserta diberi oleh-oleh berupa souvenir dari pihak panitia. Isi souvenirnya adalah nasi kotak, kue, dan sebuah tas kulit dengan logo PT El Nusa. Oke, sampai di sini dulu video ini. Sampai jumpa.